Karena kita akan menggunakan strategi CTWA atau click to WhatsApp, maka kita pilih yang sales. Ya, pilih sales, jangan yang engagement. Walaupun sama ya tujuannya untuk bisa mengarahkan ke WhatsApp. Tapi kita akan pilih sales di sini. Oke. Klik continue. Oke, di sini kita beri nama campaign-nya. Saya akan menjalankan campaign ini di tanggal 5 bulan Januari. Oke. Tulis nama produknya. Kemudian ya, cukup seperti ini aja. Ya. Nah, di sini campaign budgetnya silahkan kalian isi. Misalnya untuk yang CTWA ini saya anggarkan 50.000 per hari. Pilih yang daily budget ya. Ininya campaign budget. Udah oke. Dan pilihan di sini pilih yang daily budget. Apa bedanya dengan lifetime budget, teman-teman? Nah, kalau misalnya lifetime budget, ini tuh kita ngasih batas waktu iklan ini tuh sampai kapan runningnya gitu. Jadi waktunya kita tentukan, waktu berakhirnya kita tentukan. Misalnya 1 minggu, 2 minggu, dan lain sebagainya. Tapi di video kali ini saya akan praktekkan menggunakan daily budget agar iklannya itu bisa kita jeda bila mana performanya nggak bagus ya. Nah, kemudian campaign strateginya pilih yang highest volume. Di sini ada beberapa pilihan. Nah, ada bid cap. Bid cap ini ibaratnya batas paling atas dari anggaran yang kita set di sini. Gitu. Berbeda dengan highest volume. Highest volume ini akan terus ya nyedot anggaran, nggak akan pas di 50.000, dia pasti lebih ya, karena dia menyesuaikan performa gitu. Kalau misalnya lagi bagus performanya, maka kemungkinan dia akan nyedotnya lebih gede. Nah, tapi itu nggak jadi masalah karena hanya di awal, di fase-fase testing biasanya, dan setelahnya itu akan kembali stabil ya untuk daily budgetnya. Nah, kemudian ini yang disetting hanya ini saja ya teman-teman, campaign objektif, sales, dan juga budget gitu. Oke, sekarang next. Sekarang kita di level ad set atau settingan iklan. Nah, di sini ini untuk targeting ya, detail targeting dan juga penempatan di mana iklan kita akan dijalankan gitu. Kemudian di sini ada pilih manual destination. Karena kita akan mengarahkan si calon audiens itu ke WhatsApp, maka pilih yang WhatsApp saja di sini. Yang dua lainnya ini di unchecklist ya. Oke. Oke, kemudian performance goal-nya pilih yang maximize number of conversion. Ya. Oke. Kemudian di sini standar, gak perlu ada yang dirubah. Tanggalnya kita akan set di tanggal 5. Kemudian waktunya saya biasanya jalan di jam 4 subuh si iklan itu, AM ya teman-teman, jam 4 pagi. AM ini kan dari jam tengah malam sampai jam 12 siang ya, AM. Kalau PM itu dari jam 12 siang sampai jam 12 malam. Jadi pilih yang AM ininya. Oke, kemudian di bagian audience kita setting minimum age-nya itu 21. Kalau di Indonesia itu minimal 21 ya. Lalu di sini ya
Nah, ini adalah detail targeting. Oke, karena kita ini targetnya Gen Z dan milenial, maka saya pengen usianya itu dari 21 sampai di usia 50 deh. Cukup ya. Karena target saya di sini produk yang akan dijual itu targetnya untuk Gen Z dan juga milenial. Tapi kalau misalnya ada yang berumah tangga di usia 50 juga masih relevan ya. Kemudian gendernya ini all, pilih. Gendernya jangan hanya laki-laki atau perempuan. Jadi sesuaikan lagi sama produk yang ingin ditawarkan ya teman-teman. Karena ini produknya bersifat umum atau general, maka saya pilih yang all. Nah, di bagian detail targeting, kalian mau ngisi juga nggak masalah, mau nggak ngisi juga nggak apa-apa gitu. Tapi saya sih biasanya ngisi di bagian detail targeting ini. Biasanya saya isi dengan audiens yang relevan dengan produk yang mau saya jual. Contohnya, kalau misalnya produknya ini e-book tentang nikah, maka saya pilih yang ini misalnya. Yang tentang nikah juga gitu. Terus yang suka belanja, saya suka yang pilih yang suka belanja ini, shopping ya, shopping atau retail. Kemudian yang berkaitan dengan pernikahan itu family contohnya. Oke, saya isi family di sini ya. Lalu apalagi kira-kira? Online shopping. Oke. Kemudian karena produk yang dijualnya e-book, maka saya juga akan masukkan e-book di sini. E-books publication. Lalu keluarga itu orang tua, orang tua, parents ya, parent. Parenting. Nah, pilih yang parenting ini. Kemudian apalagi kira-kira? Orang yang suka baca, yang suka belajar, berarti reading. Oke. Kemudian yang suka belajar itu learning. Iya. Nah, saya pilih orang-orang yang punya minat di sini nih. Saya targetin orang-orang yang punya minat di bagian ini, gitu. Belajar, suka baca buku, suka belanja, terus yang berkeluarga, yang nikah, parenting. Nah, saya targetin ke orang-orang yang punya minat di sini gitu. Nah, ini sebenarnya boleh diisi, boleh juga enggak gitu. Karena di algoritma Meta yang sekarang, detail targeting ini enggak terlalu relevan katanya gitu. Tapi masih banyak juga kok yang pakai targeting dan hasilnya bagus. Lalu di sini placement. Oke. Kita akan share hanya di Facebook, Instagram, dan Threads. Gitu. Sorry. Ya. Kita hanya akan share di Facebook, Instagram, dan Threads. Kemudian untuk menghindari spam order dari pemain FB Pro, saya akan matikan di bagian ini nih, in-stream ads for reels. Tujuannya apa? Ini untuk menghindari spam order yang nantinya itu akan nyedot budget kita sampai habis, sedangkan orang yang ngeklik itu dia hanya nyepam gitu. Nah, kita nggak mau hal itu terjadi ya, makanya kita nonaktifkan saja di bagian in-stream ads for reels ini. Kemudian yang search result juga saya matikan. Ini saya unchecklist. Oke. Allow limited spend to exclude placement. Jadi artinya tuh kalau misalnya kita checklist, artinya kita mengizinkan spending iklan di atas 5% untuk
placement selain yang kita pilih jika performanya bagus. Nah, saya nggak mau, saya pengen placementnya itu tetap sesuai pilihan saya di sini, di Facebook dan Instagram ya, dan juga Thread, maka saya nggak akan checklist bagian sini, gitu. Oke, di bagian ad set ini sudah selesai, saya akan coba review. Nah, pertama, new sales ad set ini kita ganti dulu namanya. Jadi, multiple interest, karena kita menggunakan interest yang banyak ya tadi. Kemudian message destination, ya pilihannya udah sesuai. Datasetnya kita gunakan yang pixel nikahan ini. Conversion event kita pilih yang purchase. Nah, ini dia. Jadi selalu pilih yang purchase ya, jangan yang lain. Oke, purchase itu artinya pembelian. Kemudian destinasinya pilih yang WhatsApp. Lalu performance goal-nya maximize number of conversion. Kemudian audiensnya 21 tahun. Gendernya semua gender, dan yang punya minat di yang sudah kita list tadi. Penempatannya di Facebook dan juga Instagram. Oke. Ini sudah oke di bagian ad set. Sekarang kita lanjut ke bagian ad. Klik next. Oke, setelah tadi kita mengatur budget, kemudian setting iklan, penargetan. Nah, sekarang disinilah kita setting untuk konten iklannya. Apa nih yang mau ditampilkan? Konten seperti apa gitu yang mau dijalankan, yang mau kita tembak ke si audiens tuh. Nah, di sini di settingnya, di bagian ad. Saya akan setting dulu di sini Facebook page-nya, kemudian Instagram akun, Threads akunnya pilih yang ini. Oke, ini kita checklist ya, biar bisa langsung lihat. Nah, ad setup, create ad ya, create ad. Apa bedanya dengan use existing post? Kalau create ad ini kita buat iklan baru. Sedangkan kalau use existing post, kita gunakan postingan yang udah ada. Misalnya dari Instagram atau dari Facebook. Dan kita akan gunakan untuk materi iklan gitu. Nah, karena kita belum ada ya materi iklannya, maka kita pilih yang create ad atau buat iklan. Pilih yang manual upload di sini. Kemudian ini di unchecklist. Multi advertiser ads. Nah, maksudnya apa nih bagian multi advertiser ads ini? Ini tuh kalau kita checklist ya. Jadi begitu kita lihat iklan, nanti si iklannya itu akan berdampingan dengan produk-produk orang lain gitu. Misalnya saya coba ini ya, perlihatkan. Nah, misalnya di sini ada iklan yang tadi ya. Kalau misalnya ininya di checklist, di bagian sini di checklist, maka iklannya itu akan slide gitu, akan berdampingan dengan iklan dari advertiser yang lain, produk-produk lain gitu. Dan kita nggak mau itu ya, nggak mau itu terjadi. Jadi biar ini di unchecklist, biar iklan kita tuh berdiri sendiri gitu. Ini masih loading, sorry. Jadi biar iklan kita berdiri sendiri, nggak berdampingan dengan produk-produk orang lain, gitu. Kemudian di setup kreatif kita pilih di sini. Nah, mau konten apa nih yang mau ditampilkan untuk iklannya? Di sini saya pilih image ya, atau gambar. Karena belum ada kontennya, maka saya akan upload terlebih dahulu di sini.
Nah, ini konten-konten yang ada di Instagram ya, teman-teman. Tuh, Instagram image. Tuh. Kita nggak akan pakai konten yang ada di akun Instagram, kita akan pakai konten yang sudah saya buat. Jadi saya sudah siapkan sebelumnya materi iklannya itu di sini nih. Oke, nah ini nih. Ya. Nah, saya sudah buat creative ads itu 4 konten yang berbeda angle di sini. Open. Ya, masih loading. Oke, kemudian saya pilih yang ini, yang pertama. Nah, pastikan ini original semua, gitu ya. Pastikan original, karena kalau nggak original nanti gambarnya jadi kayak gini nih, kepotong tuh. Potong ya, jadi pilih yang original. Tuh, kayak gini, kepotong. Pilih tampilan original di sini. Next. Oke, di sini adalah caption. Primary text itu adalah caption, teman-teman. Gimana cara bikin captionnya? Saya selalu buka ChatGPT untuk bantuan membuat caption. Ya. Kita buka ChatGPT. Oke, di sini sudah ada historinya juga, tuh, teman-teman ya. Jadi kalau misalnya kita tahu cara pakai ChatGPT ini akan sangat bantu banget ya. Karena kalau kita mikir sendiri pun cukup sulit gitu. Jadi daripada kita mikir, kita nulis sendiri, mending kita manfaatkan fitur ChatGPT di sini. Ini yang gratis. Yang gratis juga udah bagus banget kok. Tuh. Gitu kan. Bikin landing page pun saya dibantu oleh ChatGPT. Tapi tentunya dengan prompt-prompt yang nggak asalan gitu, nggak asal-asalan, supaya konversinya lebih tinggi. Oke. Saya akan tambahkan fotonya di sini. Nah. Oke. Lalu saya akan ketik prompt misalnya, tolong buatkan primary text sesuai dengan materi iklan terlampir. Buatkan headline dan subheadline yang relevan dengan materinya. Akhiri dengan CTA high convert misalnya. Enter. Nah, dia sedang menganalisis, sedang mempelajari. Oke. Nah, tuh kan langsung dibikinin tuh sama si ChatGPT ini. Tuh. Ya. Nah, saya akan coba langsung pilih yang ini aja biar cepet ya. Oke. Nah, saya akan copy ini. Lalu saya akan masukkan di sini. Oke. Terus di bagian headline, saya akan pilih ini, teman-teman. Oke. Iya, sudah cukup ya. Nah, di bagian deskripsi ini dikosongkan aja. Terus CTA atau call to action
pilih yang kontak us. Saya biasanya yang kontak us atau yang order. Itu order, karena kita akan cari orang yang beneran beli. Makanya saya pilih yang order nih CTA-nya. Klik next. Oke, ini next aja atau done ya. Nah, nanti tampilannya akan seperti ini, teman-teman. Tuh, tampilan iklannya akan muncul seperti ini kurang lebih. Ya. Tuh. Ini di halaman Facebook dan ini di halaman beranda Instagram. Seperti ini tampilannya ya. Oke. Sorry, gambarnya ini lain dengan yang tadi kita upload di sini, di ChatGPT. Oke, saya coba ulangi ya, teman-teman. Karena gambarnya itu yang ini. Nah, yang ini ya gambarnya. Open. Oke, saya akan coba ulangi langkah yang tadi. Oke. Enter. Iya, dia sudah mulai ngetik nih. Oh, kan. Nah, saya akan pakai yang ini ternyata. Supaya lebih relevan dengan materi iklan yang kita pakai ya di sini. Oke, nah ini kita akan coba ganti, teman-teman. Nah, gitu ya cara bikin caption atau primary text. Jadi kita nggak perlu susah-susah mikir gitu. Cukup kita berikan prompt yang sesuai. Nah, headline-nya saya langsung jelaskan produknya. Produk apa yang dijual gitu. Supaya orang nggak bingung ngelihat iklan ini tuh. Nah. Oke, nah seperti ini nih iklannya, teman-teman. Nah, ya. Oke, jadi materinya nanti akan terlihat seperti ini. Ya. Kemudian di sini, nah, di bagian teks kita akan edit. Nah, ini teksnya template banget ya, kita akan ganti. Saya akan ganti teksnya. Halo, ada bisa saya bantu? Oke. Kemudian, nah di sini teks yang akan dikirimkan oleh si calon customer yang nanti muncul di sini. Saya pengen teksnya itu langsung mengarah ke pembelian. Misalnya, Assalamualaikum, saya mau order, saya mau pesan e-book cup. Oke, nah seperti ini ya teman-teman. Jadi nanti teks yang akan muncul di calon customer itu seperti ini. Jadi begitu dia klik iklan kita, langsung diarahkan ke WhatsApp kan. Nah di WhatsApp itu teks template-nya akan seperti ini. Jadi dia tinggal enter aja, maka akan langsung kekirim. Gitu. Saya akan save ini sebagai template. Itu salam 1 misalnya. Ya, klik save. Oke, kita akan review dari awal, dari mulai campaign, ya.
Ini kampanyenya jangan lupa kasih nama, tanggal, dan juga produk yang dijual ya. Kalau misalnya kalian punya format lain juga boleh, misalnya lokasi Indonesia gitu ya, bebas. Penamaan ini nggak mempengaruhi performa. Kemudian di bagian sini campaign budget 50.000 per hari. Kemudian ini udah oke. Di bagian ad set saya akan ulangi lagi. Ad set name-nya ini multiple interest. Ini juga bebas untuk penamaannya karena nggak akan mempengaruhi konversi. Lalu di sini Facebook page nikahan, destinasinya ke WhatsApp. Nah, ini masih merah ya. Nah, ini biasanya nggak akan jalan kalau misalnya kayak gini, tapi saya akan biarkan terlebih dahulu. Karena kan sebelumnya memang sudah konfirmasi ini teman-teman. Itu. Tuh, yang ini juga sama. Ini sudah konfirmasi, harusnya bisa ya. Sudah bisa jalan iklan. Kalaupun nggak bisa, nanti kita akan perbaiki. Oke. Nah, maximize number of link click ganti jadi maximize number of conversion. Ini kadang suka berubah otomatis dia. Jadi pastikan teman-teman cross check ulang ya sebelum dipublish. Tuh kan. Ini message destination, pixelnya nikahan, kemudian conversion eventnya purchase, manual destination ke WhatsApp. Lalu ini goalsnya memaksimalkan jumlah konversi, maximize number of conversion. Lalu mulai jalannya itu tanggal 5 Januari jam 4 subuh. Ya, kemudian audiensnya itu lokasinya di Indonesia dengan usia minimal 21 tahun. Bahasanya kita tambahkan bahasa Indonesia. Indonesia. Lalu di sini gendernya semua, laki-laki dan perempuan. Dan detail targetingnya yang punya minat yang di sini ya. Sudah saya tuliskan, sudah saya pilih. Lalu penempatannya di semua platform, baik itu device Android ataupun iOS. Kemudian placementnya nah kan dia suka ngechecklist otomatis nih, jadi kita harus cross check ulang. Kita akan hilangkan ini, terus ini juga, ini kita unchecklist. Oke. Nah, ini di unchecklist ya. Ditampilkan di Facebook, Instagram, dan Threads. Oke, ininya di unchecklist, jangan lupa. Oke, kemudian next. Kontennya juga sudah oke. Oke. Call to action-nya pilih yang order now, teman-teman. Kenapa ini berubah lagi ya? Karena akun iklan baru. Biasanya kayak gini kalau akun iklan baru nih. Jadi teman-teman harus teliti ya sebelum publish. Oh iya, namanya ini akan saya ganti jadi image 1 atau gambar 1 ya. Oke. Ini di unchecklist, jangan lupa. Iya, headline-nya tuh kan berubah lagi nih. Headline-nya kita akan ganti dengan yang ini. Oke, paste di sini. Nah, gitu. CTA-nya order now.
Oke. Ya. Nah, kemudian setelah kita buat satu materi iklan, nah kita usahakan jangan hanya satu materi iklan ya, karena Facebook ini kan machine learning, jadi biar ada perbandingan, kita harus split testing gitu. Gunakan lebih dari satu iklan. Ini wajib ya teman-teman. Nggak boleh hanya satu iklan. Makanya tadi saya sudah siapkan 4 materi iklan ya. Gitu. Ini caranya kita quick duplicate untuk menduplikasi konten. Kita ganti dengan image 2 di sini. Kemudian ininya sama, yang diganti hanya kontennya saja. Oke. Ini kita hapus, kemudian kita tambahkan image yang kedua, yang ini. Oke, original. Nah, ini juga sama, saya akan coba minta bantuan ke ChatGPT untuk membuatkan caption ya. Oke, yang mana tadi? Yang ini nih. Oke. Ya. Jadi saya pengen si materi iklan sama si captionnya ini relevan gitu. Karena algoritma Meta itu kalau misalnya antara konten dengan redaksi atau primary text-nya ini nggak relevan, nggak sesuai, dia jadi bingung nih mau dikirim ke siapa si iklan ini gitu. Tapi kalau misalnya kita langsung menjelaskan targetnya siapa, target marketnya siapa, kemudian di materi iklan juga dijelaskan siapa target marketnya, maka si Meta ini sudah tahu bahwa iklan ini cocoknya untuk siapa gitu. Nah, ini sudah keluar ya. Saya akan copy paste caption yang ini. Oke. Copy. Nah, seperti ini. Kurang lebih. Kemudian headline-nya saya pengen yang ini. Oke. Klik next dan oke. Nah, ini materi iklan yang kedua. Ya, sudah oke ya. Oh, ini nih. Teks template-nya juga berubah nih. Teks template-nya berubah tuh kan. Nah, dia berubah lagi nih template-nya. Kita akan ganti lagi. Oke. Salam satu. Nah, seperti ini ya. Di bagian sini juga salam satu nih. Oh, udah ada ya. Tadi udah ada. Kayaknya belum ke save nih. Ini udah ada sebenarnya. Oke. Kita akan buat satu lagi. Dua lagi, sorry. Ini ganti jadi image 3, kemudian kreatifnya diganti, materi iklannya diganti dengan yang ini. Oke.
Oke, klik next. Captionnya saya akan gunakan yang tadi di awal, yang pertama ya. Nah, yang ini gambarnya kan. Nah. Oke, tadi mana dia? Nah, ini. Sip. Lalu kita paste di sini. Oke, saya copy yang ini, pilih yang ini. Oke. Next. Done. Oke, image atau konten ketiga ini sudah. Lalu kita akan duplikat satu lagi. Ini jadi image 4. Medianya ganti dengan yang ini, yang terakhir ya. Oke, ininya original. Klik next. Nah, karena ini angle-nya kurang lebih sama dengan yang sebelumnya, maka saya nggak akan ganti captionnya ya, karena masih relevan, hanya beda gambar aja. Oke, done. Ini udah siap kita publish, teman-teman. Oke. Ingat ya, jangan hanya menggunakan satu materi iklan atau satu konten. Gitu, usahakan lebih dari satu. Kalau bisa 3 atau 5 gitu, itu lebih baik. Karena nanti si Meta akan mencari nih mana konten yang paling perform. Gitu. Karena kalau misalnya kita hanya setting satu iklan atau satu gambar, itu biasanya hasilnya nggak akan maksimal, teman-teman. Jadi jangan memaksakan ya. Usahakan lebih dari satu konten iklan. Nah, ini kalau sudah kayak gini, kita tinggal publish ya, tapi kita close dulu. Nah, gitu. Saya punya kebiasaan nggak langsung dipublish, tapi dilihat dulu, dicek dulu. Barangkali ada nemu error atau semacamnya gitu ya. Nah, ini bagian campaign. Yang ini ya. Kemudian di sini ad set-nya tadi, dan ini materi iklannya. Ada 4. Beda-beda ya. Beda-beda angle. Nah, kita akan review dan publish. Klik. Oke, nggak ada error, maka iklannya kita akan publish. Iya. Oke, teman-teman, itulah cara beriklan dengan strategi CTWA. Di video selanjutnya, saya akan praktekkan beriklan dengan strategi LPWA. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.